Halo Zo, hai Mistik, kembali dengan saya Triandoko di channel Permai Jiwa. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya tentang bagaimana kamu mengolah mental, bagaimana kamu menggunakan meditasi mistik untuk membangun imunitas supaya kita bisa lebih siap secara mental menghadapi situasi pandemi corona ini. Oke, saya ingin sedikit bercerita pengalaman mistik. Jadi beberapa hari yang lalu ada yang meminta pendapat saya tentang buku Sylvia Brownie tentang ramalannya yang terjadi saat ini 2020 tentang adanya wabah virus ini. Jadi itu semacam ramalan yang terbukti. Saya ingin katakan, saya pernah cerita di video tentang coronavirus juga, video sebelumnya. Jadi ada satu keberadaan entitas dengan kemampuan di atas manusia yang bertanggung jawab untuk menciptakan metrik atau simulasi dari apa yang kita hadapi sekarang ini. Jadi ini supaya kita tidak terjebak pada konflik. Ada banyak teori di sana konspirasi yang mengatakan ini dari Cina, ini dari Amerika, awal penyebab virus ini. Tapi dalam sisi spiritualitas, kita belajar mistik. Kita belajar dari dimensi yang bukan fisik. Artinya kita tidak mengenal suku, agama, ras, dan golongan. Tapi apa yang menarik, saya ingin katakan, ini semacam shock terapi, jadi kita masuk persiapan untuk ke dimensi kesadaran yang lebih tinggi. Di sini adalah ujiannya. Jadi kemampuan entitas ini adalah menciptakan masalah yang memancing kita untuk keluar dari masalah tanpa berkonflik. Itu goalnya ke sana. Jadi kita naik ke dimensi 5 di mana kita meninggalkan dimensi ego kita. Ini yang diwujudkan oleh entitas ini untuk membangun dimensi peradaban yang sekarang dalam tanggung jawabnya. Nah, ini akan berbeda dengan mitos sebelum banjir besar terjadi. Itu entitas dimensi yang berbeda lagi. Kalau dulu karakternya lebih feminin dan dimensi ini, entitas yang bertanggung jawab sekarang ini sifatnya maskulin. Maka dalam perjalanan setelah pasca banjir besar, karakter maskulin ini kuat sekali. Jadi mereka bekerja dengan lebih banyak logika. Apa yang terjadi sekarang ini adalah karakteristik seperti kalian temui dalam ideologi barat. Menempatkan kompetisi dan chaos untuk menemukan keseimbangan. Oke, ini jadi yang saya tangkap kemarin. Jadi intinya bagaimana secara kematangan spiritual kita keluar dari masalah ini tanpa membuat masalah, tanpa berkonflik. Jadi ini dimensi yang akan kita tuju berikutnya. Apakah kita bisa atau tidak, kita lihat dari apa yang terjadi sekarang. Nah, mungkin saya bisa mengomentari bahwa apa yang diramalkan kejadian ini bisa relatif cepat berlalu, kemudian kita lupa. Itu bisa terjadi. Kenapa? Karena sudah ada ukuran tertentu dari mereka ketika ada perubahan dari sistem tata kelola yang ada di bumi ini, meliputi sistem politiknya, ekonominya, dan hubungannya. Itu yang ingin dicapai mereka. Oke, ini cerita singkat saja. Kalian tidak harus percaya ini, tapi kita lihat ke depan apa yang bisa kita lakukan dari sisi spiritualitas kita. Jadi saya akan tunjukkan kalian di layar bagaimana menggunakan meditasi mistik untuk membantu kita menyiapkan diri dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini. Jadi ini topiknya adalah meditasi mistik untuk imunitas. Saya sudah uraikan kemarin di video sebelumnya, kuncinya hanya di imunitas. Apa yang bisa kita pastikan hanya mengurusi imunitas kita lebih dulu. Oke, nah di sini di layar saya juga sudah sampaikan di tutorial yang terakhir kemarin, video 58 kalau tidak salah, tentang bagaimana kamu melakukan meditasi mistik. Nah, di sini saya akan bagi bagaimana kamu mengaplikasikan dalam kondisi saat ini dari dua
kategori, secara aktif maupun pasif. Kita akan mulai dulu dari kategori secara aktif. Kamu bisa bermeditasi sembari kamu beraktivitas, tidak harus saat kamu duduk diam. Caranya bagaimana? Ya kamu masukkan fasenya saja. Ini tidak akan sulit, kamu hanya butuh pertama masuk fase meditatif dengan terserah fokusnya apa ke titik tertentu, atau saya biasa dengan nafas, cukup 1 sampai 5 kali atau 3 kali saja. Pokoknya lakukan fase-fasenya. Kemudian lanjutkan dalam aktivitas. Nah, di sini saya memberi topik utama adalah penyelarasan dengan alam. Jadi saya kemarin ceritakan tentang kaitan kita dengan alam harus bersinergi. Supaya apa? Supaya kita bisa keluar dari masalah ini. Jadi kalau dari perspektif bumi, kita ini virus. Coronanya adalah vaksinnya. Artinya apa? Kita yang membuat bumi ini menjadi sakit. Oleh sebab itu, ketika kita secara frekuensi menyamakan dengan bumi, kita bisa bersinergi, maka kita akan bisa bekerja sama. Dan secara otomatis, frekuensi keberadaan virus ini akan hilang. Ini mekanismenya. Nah, penyelarasan dengan alam bagaimana? Ini saya akan tunjukkan ke kalian. Jadi ada banyak aktivitas yang intinya kamu berinteraksi dengan alam. Apalagi sekarang kita dalam kondisi isolasi semacam ini, kita lebih banyak waktu untuk melakukan sesuatu hal yang terkoneksi dengan alam. Nah, ini juga selaras apa yang kemarin disampaikan bahwa kita bisa melakukan desinfektan terhadap virus itu dengan sinar matahari. Jadi aktivitas seperti berjemur itu juga membantu kita. Nah, saya pernah menulis kalau tidak salah di halaman Facebook tentang meditasi matahari. Jadi ini bisa kamu lakukan. Tapi ada beberapa tahapan di sana. Kalau yang sudah memang terbiasa melakukan, itu bisa memandang matahari di pagi atau sore hari secara langsung. Tapi untuk yang awam, kamu bisa melakukan ini cukup mengarahkan dirimu ke matahari dengan mata terpejam, kamu fokus, kamu visualisasikan cahaya yang masuk itu melalui dirimu membersihkan energi yang kotor untuk kemudian masuk ke bumi. Jadi kamu hanya perlu melakukan visualisasi seperti ini. Jadi lakukan saja dengan mata tertutup, itu sudah kamu memproses bagaimana kamu mengambil prana dari matahari. Bisa juga kalau di rumahmu ada pohon-pohonan cukup rindang, kamu melihat tidak langsung tapi melalui berkas cahaya yang lewat dedaunan. Itu bisa. Nah, kalau yang seperti ini, nanti kamu ketika melakukan itu beberapa saat, lakukan kemudian kamu melihat tempat yang paling gelap. Supaya apa? Supaya itu netral lagi. Tapi saya sarankan untuk yang baru memulai, jangan melihat langsung, ambil saja bias-bias sinar yang muncul dari situ. Oke, jadi ini meditasi matahari. Kemudian kalian juga bisa berjalan tanpa alas di atas tanah. Ini kebiasaan orang zaman dulu. Sebelum teknologi maju dan beberapa ritual juga yang dilakukan oleh beberapa aliran. Ketika kaki kita menyentuh tanah terbuka ya, itu cakra di kaki kita berinteraksi dengan ibu bumi. Jadi kita sebetulnya kan terhubung dengan medan magnet bumi. Ketika kakimu itu menyentuh, itu kamu berinteraksi. Dan ada prana yang masuk ke dalam tubuhmu. Jadi prana itu adalah apa yang ada di belakang semua ini. Istilah paling mudahnya adalah energi. Tapi ini energi vital. Oke. Kemudian kamu juga bisa melakukan berkebun atau merawat tanaman. Apapun yang kamu berinteraksi dengan berbagai hal yang ditumbuhkan oleh ibu bumi, ibu pertiwi, mother earth, Gaia, dan sebagainya istilahnya. Itu kamu melakukan koneksitas dengan alam.
Jadi merawat tanaman, menanam, memupuk, dan sebagainya. Ini sebetulnya adalah proses kamu grounding, menyatu kembali dengan alam. Kemudian contoh yang lain tadi, kalau kamu yang pertama tadi saya berikan contoh untuk meditasi matahari, kamu sebenarnya bisa juga mengambil prana dari wujud alam yang lain, bulan, bintang, tanah tadi juga, air. Caranya sama, hanya meniatkan kamu mengambil energi itu membersihkan kamu dan memberi kekuatan kamu, kemudian alirkan kembali ke bumi. Jadi pada prinsipnya, satu proses aliran listrik itu dia akan disalurkan ke ground, ke bumi. Ini yang terjadi ketika kita mengolah secara prana. Oke, yang kemudian kalian bisa melakukan aktivitas sambil mendengarkan musik meditasi dengan frekuensi Schumann di 7,83 Hz. Kamu bisa cari ini di YouTube banyak dan kamu gunakan itu untuk beraktivitas. Nanti ini juga kamu bisa gunakan dalam meditasi yang pasif. Kamu awali dengan mendengarkan musik untuk fokusnya, kemudian masuk fase berikutnya. Ini yang juga bisa kalian lakukan. Oke, sekarang yang aktif sudah, saya berikan yang pasif. Kalau yang pasif, kamu bisa lakukan semuanya di fase kontemplatif, fase ketiga ya. Jadi yang pertama ketika kamu masuk fase kontemplatif adalah grounding atau pentanaan. Jadi ini bagaimana kamu memproses prana itu masuk ke dalam tubuhmu, kemudian mengalir ke bumi. Jadi menggunakan visualisasi sederhana, kamu bayangkan dalam meditasimu, kamu mendapatkan aliran energi cahaya berwujud emas, masuk ke dalam dirimu, kemudian dia seperti membawa semua energimu yang kotor untuk masuk ke bumi. Bayangkan energi itu masuk, mengalir seperti akar. Jadi akar yang menjalar sampai ke pusat bumi, kamu bayangkan terus menerus sampai kamu merasa energimu telah bersih. Oke, jadi ini kamu bisa coba, ini juga yang saya lakukan sekarang, kamu akan bisa menemukan efeknya dalam kaitan dengan kesehatan maupun emosi. Oke ya. Kemudian ini yang berikutnya kamu lakukan, visualisasi energi penyembuhan ke bumi. Jadi ini yang saya katakan kemarin kaitan dengan mekanisme bagaimana kita berinteraksi dengan bumi untuk bersinergi menyembuhkan diri. Jadi kamu bisa visualisasikan tadi dengan proses yang sama, kamu ambil satu energi dari atas dalam wujud visualisasi cahaya emas. Kalau kalian yang sulit menggunakan visualisasi, kalian bisa bacakan itu dalam hati sambil membayangkan, tidak harus jelas. Kalian katakan dalam hati melakukan proses itu, ya kan? Ini akan bantu kalian nanti terbiasa untuk lebih baik dalam visualisasi. Jadi energi yang masuk tadi kamu berhentikan di cakra di dada, di titik tengah kita, di jantung kita. Kemudian kamu bisa melakukan apapun secara kreativitasmu untuk seolah-olah kamu menyembuhkan bumi. Jadi kamu bisa pegang bumi itu dalam tanganmu, kemudian kamu berikan energi kesembuhan, itu juga bisa. Kalau kamu misalnya ada doa, kamu bacakan doa itu kamu berikan pada bumi. Bayangkan bumi kemudian jadi sehat, ya kan, kembali pulih, dan apa yang ada di dalam bumi itu mengikuti kesehatan bumi. Jadi ini yang kedua, visualisasi energi penyembuhan. Nah, sekarang yang ketiga, ini yang saya bicarakan. Saya katakan apa yang terjadi sekarang, virus ini sudah terprogram. Jadi terlepas dari apakah ini bioweapon atau tidak, tapi kita akan menemukan bahwa karakteristik virus ini acak, tidak bisa diduga. Jadi mungkin ini adalah varian baru mungkin ya dalam
pandangan visualisasi saya bahwa ke depan kalau kita sudah bicara di sisi molekular yang paling kecil itu berkaitan dengan frekuensi. Saya dulu pernah cerita di video coronavirus si Rip menggunakan terapi frekuensi. Nah, apa yang terjadi, virus ini secara struktur level proteinnya dia bisa diprogram. Jadi apa yang terjadi bisa acak di setiap negara. Maka saya katakan kalau ini kemudian nanti tiba-tiba saja selesai, bisa saja. Karena semua sudah terprogram dan kita masuk ke era digital, sudah masuk ke 5G, ya kan? Jadi informasi pemrograman itu menjadi lebih mudah lagi. Ini yang terjadi, apakah ini benar atau tidak, kita tidak usah permasalahkan di situ. Kita akan tahu nanti berapa puluh tahun ke depan setelah kita maju secara teknologi. Oke, memprogram DNA. Jadi saya akan jelaskan ke kalian tentang pernafasan 4 langkah. Jadi ini sama dengan pernafasan yang saya bagikan, hanya beda di proses tekanan nafasnya. Jadi saya tulis di sini, tarik nafas, tahan di perut dengan tekanan. Jadi kamu bisa melakukan ini dalam posisi tanganmu seperti ini, kamu bisa letakkan, bisa juga depan belakang, kamu letakkan di perut. Jadi ketika kamu menarik nafas, memasukkan ke perut, perutmu mengembang. Ini tangan ini sebagai ukuran. Jadi tanganmu ini sebagai ukuran, perutmu mengembang maksimal. Oke, kemudian kamu pertahankan di perut, tekanannya di perut. Oke, kemudian setelah beberapa saat kamu buang nafas sambil perut ditekan ke dalam. Supaya apa? Supaya nafasmu keluar maksimal. Nah, yang berikutnya kamu perlu perhatikan, sewaktu kamu membuang semaksimal mungkin sambil lakukan proses seperti menyedot udara lewat lubang anus. Jadi ini yang bagian cakra dasar kita, menyerap energi dari bumi. Jadi kamu bisa gerakkan sendiri anusmu itu seperti menyedot. Dia apa ya bahasanya? Ya kamu rasakan sendiri, dia menyedot. Ketika ini menyedot, bagian antara kalau cowok kelamin penis ke lubang dubur itu ada titik tengahnya. Kalau cewek juga sama di titik tengahnya. Ini adalah perineum. Ketika kamu melakukan seperti proses menyedot lewat anus tadi, di situ pasti akan tegang. Jadi pada proses kamu mengeluarkan, lakukan ini, kamu bisa merasakan sedikit tegang di sana perineummu. Ini seperti kamu menyedot prana dari bawah. Berapa saat kosong, ya kan? Tidak perlu lama. Kemudian tarik nafas lagi. Ini proses yang saya lakukan di pemrograman DNA ini. Kamu lakukan ini berapa siklus, berapa saat sampai kamu merasakan hangat atau panas itu muncul dari perutmu. Kemudian mulai mengalir ke atas, mulai tulang belakangmu ke seluruh tubuh. Ini yang perlu kamu perhatikan. Nah, ketika panas itu atau kehangatan itu sudah menyebar, kamu visualisasikan aliran prana, energi ini mengalir lewat darahmu ke seluruh sel tubuhmu, kemudian berikan kekuatan selmu untuk mempertahankan kesehatan. Jadi sederhananya seperti itu. Ini yang kamu lakukan dengan memprogram DNA ini. Nanti kamu bisa rasakan efeknya, tubuhmu akan terasa lebih panas, lebih bugar. Lakukan berapa saat, tidak perlu terlalu lama. Yang penting kamu frekuensinya rutin. Oke? Nah, setelah kamu selesai proses ini kaitan dengan kondisi untuk memperkuat mental kita. Jadi semua orang pasti bingung ketika kondisi semacam ini. Apa yang akan terjadi ke depan, berapa lama. Nah, kamu niatkan dalam batin untuk mendapat petunjuk. Nanti petunjuknya apapun bisa muncul lewat clairaudience, ya kan, lewat suara, lewat clairvoyance, penglihatan, lewat mimpi dan sebagainya. Lakukan saja rutin. Ide akan muncul dari sana.
Ini akan membantu kamu menyiapkan diri secara mental. Jadi yang saya katakan kemarin situasinya tidak pasti, ini mempersiapkan kita secara mental untuk bereaksi dengan kondisi apapun. Jadi secara imunitas kita juga akan terbantu. Oke, kemudian yang berikutnya, sebetulnya tidur itu adalah kondisi kesadaran. Jadi tidur itu sendiri adalah meditasi, hanya kamu tidak terlibat dalam usahanya. Nah, kamu bisa melakukan ini juga dalam proses kamu membangun imunitas, tapi akan lebih optimal tidurmu ketika kamu lakukan dalam ruangan gelap. Semakin gelap total semakin bagus. Tapi kendalanya memang beberapa orang takut ketika gelap ya. Kemudian ketika gelap juga usahakan bebas radiasi elektromagnetik. Jadi kalau ada wifi matikan, ada alat-alat listrik matikan yang di dekat tempat istirahatmu. Intinya ke sana. Kenapa? Karena dalam kondisi gelap kelenjar pinealmu akan lebih aktif, dia akan menghasilkan hormon melatonin, itu hormon ajaib yang menyembuhkan banyak penyakit. Oke ya, jadi ini yang bisa saya bagikan tentang bagaimana kamu menggunakan meditasi mistik dalam kaitannya untuk apa yang terjadi sekarang dengan pandemi ini. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini membantu kamu untuk menghadapi situasi saat ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan like. Kamu bisa bagikan ke orang lain juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.